Oke, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang static routing dan dynamic routing. Kalau di video sebelumnya kan static routing sudah gue jelaskan sedikit, cuman di sini ada penambahan dikit aja. Lebih fokusnya sih ke dynamic routing ya konsepnya. Jadi static routing itu adalah routing kita sendiri yang menentukan jalurnya lewat mana gitu. Contoh misalnya ada dua buah router nih di sini. Sebentar nih, ada dua buah router, ada router A sama router B. Nah, dari router A kita harus tahu dulu nih kita tujuannya mau kemana. Nah, tujuannya misalnya kita ke network 2.0.2.0/29. Nah, itu tujuan networknya. Nah, ini tujuannya, DST-nya. Nah, terus ada yang namanya next hop atau gateway. Nah, gateway-nya itu adalah jalur yang menghubungkan antara router sama router gitu. Jadi kedua router ini harus satu jalur atau satu network gitu. Misal di router A ini ETH2 nya mana ini? Oh, ini ETH2 nya yang ini, kliennya ETH2. Nah, ETH1 nya 1.1/29, ETH1 juga 1.2/29. Jadi dia harus satu network. Jadi kalau misalnya routing static itu yang perlu kita ketahui ada network tujuan, subnet max tujuan, sama next hop gateway-nya. Contoh yang tadi ini kan IP-nya tujuannya berarti 192.168.0.2.0/29 kan. Networknya aja deh. Kelihatan ya? Waduh. Sebentar. Nah, terus karena dia /29, berarti kita harus cari tahu nih /29-nya itu. Kita terjemahkan pakai subnet max. Kalau /29 itu 248. 248. Nah, next hop-nya atau gateway-nya itu adalah IP tetangga dari IP router kita. Ini kan IP router kita nih. Ini IP router kita. Nah, IP router kita tetangganya, IP router ini kan tetangganya IP router kita itu kan 1.2 gitu. Karena tujuannya dari sini dulu kan, dari komputer ke sini, lalu dia ke sini. Makanya gateway-nya itu adalah IP tetangga dari router kita yang mau kita melakukan routing gitu. IP tetangganya mana ini? Nah, ini gateway-nya atau si next hop-nya. Jadi 192, 108, 1.2 gitu. Nah, itu simpelnya kalau static. Cuman static itu kalau routernya lebih dari 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu akan membuat kita pusing karena kita sendiri yang menentukan lewat mana gitu. Contoh kayak misalnya router ada gini. Bayangin kita dari LAN 1, kita pengen dari sini pengen ke sini. Kan kita bisa lewat sini, lalu lewat sini kan. Terus juga misalnya kita bisa lewat sini ke sini. Bisa juga lewat sini terus lewat sini. Dan begitupun seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan routing statik ya itu akan sangat ribet ya. Nah, gitu. Makanya ada alternatif yaitu routing dynamic. Kelebihannya ya aman. Kenapa aman? Karena kita menentukan sendiri jalur lewat mana. Jadi kita tahu nih router ini lewat mana nih. Oh, lewat sini. Jadi kita tahu. Tidak memakan banyak RAM. Kenapa tidak memakan banyak RAM? Karena router tidak dipaksa untuk mencari jalurnya sendiri. Tidak menguras pemakaian bandwidth-nya itu. Karena routernya itu nggak dipaksa buat nyari jalur routingnya sendiri. Kelebihan dynamic mudah diterapkan karena simple. Router dapat mencari jalur networknya sendiri. Ini dihapus dulu sebentar. Nah, contoh misal kita kalau pakai dynamic routing tuh kenapa dibilang simple dan enak? Contoh misalnya kita dari
ini mau ke sini. Nah, kita hanya memasukkan networknya saja yang terhubung di router. Contoh di sini kan kalau misalnya anggaplah ini router A. Network yang terhubung kan udah pasti ada dua nih. Network 1, network 2. Kok 2? Ya iya, karena di sini di topologi ini routernya itu cuma terhubung 2 jalur router, 1, 2. Jadi otomatis kita masukin networknya aja. Nah, contoh misalnya dari router A pengen ke A, B, C, ini D dah. Nah, dari A ke D bisa lewat dari A, B, langsung ke D. Bisa juga dari A ke C dulu, lalu ke D. Tergantung pembagiannya lagi. Jadi nanti di dalam routing dynamic itu ada yang namanya link state sama distance vector. Nah, itu ada kriterianya lagi, tipenya lagi. Nah, kita masuk ke sini. Bedanya apa sih distance sama link state? Distance vector itu dia itu menentukan jaraknya, menentukan routingnya berdasarkan jarak yang terdekat oleh jarak yang terdekatnya, gitu. Tidak memperdulikan jika koneksi antar jarak itu cepat atau lambat. Contoh misalnya dari router A pengen ke router D. Kalau secara logika ya dua-duanya sih cepat, terdekat 1 terus 2. Ini juga 1 2 gitu. Tapi kalau misalnya kayak A B C D E, kita hapus dulu. Nah, misalnya kita dari A ke B ke C ke D ke E. Nah, misal dari A kita pengen ke E, otomatis kan yang terdekat A ke B ke E. Nah, itu paling cepat. Dia nggak bakal mungkin dari A ke C ke D ke E. Meskipun bandwidth kecepatannya itu lebih cepat lewat A, C, D, dan E gitu. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat topologi ini dulu. Ini contoh misalnya distance vector nih, yang ini. Jadi dari router 1 pengen ke router B. Nah, otomatis dia langsung aja lewat sini gitu. Meskipun ini kan kecepatannya 100 MB ya. Kalau kita muter itu kecepatannya lebih cepat. Orang dari router 1 ke router 3 aja 1 Gbps. Kalau misalnya kita totalin ini jumlahnya ya 3 Gbps dan udah pasti jalur routingnya lebih cepat. Tapi kalau prinsip dari distance vector, dia itu nyari jalan yang terdekat. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan link state. Link state itu dia itu nyari jalan yang tercepat. Dia itu bodo amat walaupun jalannya jauh, yang penting dia mencari jalur yang tercepat. Nanti kalau misalnya ada salah perkataan tolong dikoreksi di kolom komentar. Contoh misal dari router, nah dari sini deh. Dari router A kita mau ke B. Secara logika paling cepat, paling dekat. Secara logika paling dekat berarti ya, bukan paling cepat. Paling dekat itu A sama B, udah pasti dekat. Karena cuman satu jalur routing atau satu route. Sedangkan kalau misal dari A menuju ke B lewat C, lewat D, lewat dari D baru ke B itu kan 1, 2, 3 kali proses. Kalau misalnya dari A ke B itu kan 128K ya kecepatannya. Tapi kalau misalnya kita lewat A, C, D terus ke B itu totalnya 300 kecepatannya. Mungkin 300K ini kayak di sini. Jadi dari total kecepatan itu paling cepat 300K ya. Lebih baik si router A kalau kita pakai link state itu memilih jalur yang paling cepat. Walaupun di sini dekat gitu. Itu prinsipnya. Kayak gini juga ya ibaratnya. Ini 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps. Pasti kalau misalnya link state pasti langsung set gitu. Nah, contoh distance vector itu ada RIP sama EIGRP. RIP versi 2 juga termasuk. Nah, kalau link state itu ada OSPF, IS atau ISIS, bukan ISIS. Nah, jadi kayak gitu aja. Mungkin pembahasannya cukup segitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau misalnya kurang dijelaskan, tolong ingatkan di kolom komentar.
Jadi kita biar sama-sama belajar gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.